Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma sallimna wal muslimin minal bala'i wal waba'i wa sayyi'il asqam la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, hidayah, taufik, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang dicintai oleh Allah, dicintai para malaikat, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa istiqomah selalu hadir di majelis ilmu. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pagi hari ini adalah ibadah dan perilaku sosial. Ibadah dan perilaku sosial. Apa hubungannya ibadah ini dengan perilaku sosial? Untuk apa kita ini beribadah? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kita dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu dari kata-kata abadah. Ya, ya'budu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan menyembah, mengabdi. Dari kata ibadah itu menjadi abdun. Ya, abdun itu hamba, kawulo. Ya, kawulo, abdi. Ya. Dulu disebut apa itu? Pegawai negeri itu kan abdi negara kan itu ya. Nah, kita ini kan harus menjadi Abdullah. Ya. Jadi orang yang beribadah itu nanti akan menjadi Abdullah. Ya, hambanya Allah, abdinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ya, ayat-ayat yang terkait dengan ibadah, terutama ibadah mahdhah, ya, itu ada dua hal yang ingin dicapai. Yang pertama adalah pembersihan diri dari dosa. Ya, pembersihan diri dari dosa. Yang kedua adalah membangun perilaku sosial yang baik. Kita lihat misalnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sholat itu ya, diibaratkan seperti orang yang mandi. Sholat 5 kali itu digambarkan oleh Rasulullah
Seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai yang airnya mengalir jernih. Setiap hari dia mandi di sungai itu 5 kali. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, ya, kalau ada orang seperti itu setiap hari, ya, mandi 5 kali di sungai yang bersih, masih adakah kira-kira kotoran yang menempel di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tentu tidak ada ya Rasulullah. Ya, seperti itulah gambaran sholat dalam menghapus dosa. Ya, jadi ibadah itu, terutama ibadah mahdhah ya, itu selalu dihubungkan dengan pembersihan dosa. Jadi kalau orang kita beribadah itu sebenarnya kan ngersih dosa. Ya, puasa misalnya, Rasulullah juga menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kita ini disuruh puasa Ramadan itu ya dalam rangka supaya dosa kita dihapuskan. Yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya setahun yang lewat. Ya, dosanya sudah lewat. Jadi pembersihan lagi. Orang haji juga begitu. Ya. Orang haji itu kan orang yang haji mabrur, hajinya bagus, itu pulang seperti kayaumi waladathu ummuh, seperti hari saat dia dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa, bersih. Ya, jadi ini ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan di satu sisi ini harus bisa membersihkan dosa kita. Ya, kenapa kok dosa? Karena penyebab persoalan hidup itu karena dosa. Jadi orang itu hidupnya banyak masalah, itu ya karena banyak dosa. Kakek dosa. Ya. Jadi wong nek uripe sumpek kae iku berarti dosane akeh. Ya. Nek uripe kok angel tuh golek rezeki angel gitu ya. Perasaan gak enak belas gitu, pusing tok isine gitu ya. Ya, tangi turu ngelentuk gitu ya. Padahal ngetan rokokan mbek apa? Sungguh uang gitu ya. Itu berarti kakek dosa yang gitu-gitu ya. Wong iku nek dosane bersih, ya itu hidup itu enak gitu loh. Ya hidup itu enak. Jadi problem kehidupan itu berangkat dari dosa. Makanya kita ini disuruh ibadah itu biar kita ini bersih dari dosa. Nah, kalau sudah bersih dari dosa, itu pikiran itu jadi terang. Mikirku cerdas. Jadi wong iku nek atine resik, ya dirinya bersih dari dosa, itu pikirannya cerdas. Soalnya hidup ini kan harus pakai kecerdasan ya. Imam Al-Ghazali itu mengatakan al-hayatu yahtaju ila tayaqqudi wa tafattun. Hidup itu membutuhkan kesadaran ya dan kecerdasan. Jadi urip itu butuh kecerdasan. Ya. Nah, biar kita ini cerdas, ya, maka harus kita bersihkan hati kita. Nah, hati kita ini kotor ya karena dosa. Jadi kalau orang itu melakukan dosa, itu seperti orang meneteskan ya noktah hitam di hatinya. Jadi hati ini kan nur. Ya, jadi setiap orang itu punya hidayah di dalam hatinya. Ada rasyidullah namanya ya. Rasyidullah itu petunjuk Allah yang diberikan kepada orang beriman. Jadi setiap orang beriman itu pasti punya hidayah di hatinya. Dia punya pembimbing di hatinya. Ini bisa kelihatan ketika kalau pas kita ini kondisi iman kita baik, lalu kita akan melakukan perbuatan yang tidak baik, pasti ada pertentangan batin.
Orang beriman tuh kalau akan melakukan dosa pasti mikir dhisik. Ada pertentangan batin. Nah, kekuatan kita ini ya mengalahkan yang buruk itu tergantung bersih tidaknya hati kita. Ya, orang yang hatinya bersih, sinyalnya itu kuat. Urung apa-apa wis ya, wis gak wani dhisik. Ya. Jadi itu gambaran kita ini ada pertentangan batinnya. Jadi kalau orang itu melakukan dosa kok terus apa nyantai-nyantai saja, itu berarti nur hatinya itu sudah tidak jalan. Nah, hati ini dibersihkan ya dengan cara beribadah tadi. Makanya kita ini setiap hari harus sholat 5 kali supaya bersih. Sholat duhur itu menghapus dosa antara subuh dengan duhur. Sholat asar menghapus dosa dari duhur ke asar. Maghrib menghapus dosa dari asar ke maghrib. Isya ya menghapus dosa dari maghrib ke isya. Subuh menghapus dosa dari isya ke subuh. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek wong sakjane nek gelem salat 5 kali itu wis jaminan mlebu swarga. Ya, asline gitu loh ya. Jadi Allah itu sebenarnya sangat kasih sayang kepada manusia. Ya, hanya kadang-kadang menungsone iki sing kakean gaya gitu ya. Wis dikandani kayak dalan sing apik ora gelem gitu ya. Ya. Padahal semuanya untuk manusia gitu loh. Ya, jadi orang ibadah itu bukan kepentingannya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah kepentingan kita sendiri, bukan kepentingannya Allah. Ya. Dan ibadah itu bukan beban untuk kita. Ya. Jangan dianggap ibadah itu beban. Ibadah itu rahmatnya Allah. Ya, kasih sayangnya Allah. Ya, logikanya gimana? Wong kita ini di isu-isu kon tangi kok rahmat tuh piye. Ya. Isu-isu wayahe enak-enak turu kon tangi kok rahmat tuh piye. Ya beban kan gambarnya gitu ya. Jadi gini, ya. Orang itu ya nanti kan mati toh, orang itu kan mati. Ya. Nek mati kan mesti kudu duwe sangu. Kudu duwe sangu. Ya. Sangune apa ya pahala. Ya tak pahala. Lah Allah itu ndak ingin orang itu mati gak duwe sangu. Moko kudu dipaksa. Kudu dipaksa. Soalnya nek wong iku golek dhuwit tok itu, engko ora payu nang kuburan ku ora payu dhuwite. Iya ta? Jadi wong kok golek dhuwit tok itu ya, terus duwe tabungan miliatan nang bank gitu ya. Ya, ATM 10 atau 100 gitu ya. Iku engko ora kanggo kabeh, nek mati ora kanggo kabeh. Nang kuburan ora kena ditukar gitu. Ya. Ora kena ditukar, nek akhirat ya ora payu belas iku ya. Makanya Allah itu ya kemudian memaksa dalam tanda petik kepada kita supaya kita ini beribadah. Supaya paben nek balik engko duwe sangu. Sebab kalau panjenengan itu ndak dipaksa itu kira-kira apa ya gelem salat. Kira-kira loh, salat ku gak wajib, kira-kira sampean gelem salat apa ndak? Ya, gelem apa ndak? Ya nek sing gelem ana sing ndak kan gitu ya. Poso iku nek gak dipaksa diwajibno itu kira-kira apa ya gelem? Poso Ramadan ya. Ramadan tuh sunnah hukumnya. Kira-kira akeh endi sing poso karo sing gak poso? Ya. Akeh sing gak poso. Ya, wong sak wulan penuh. Ya ta? Nah inilah yang dimaksud rahmat itu apa? Sebab nek wong gak dipaksa, gak diwajibno, kok mulih neng akhirat gak nggawa sangu. Makane Allah itu memaksa awakmu kudu nglakoni iki. Nek gak kok leleran neng akhirat. Ya. Makanya ini kasih sayang Allah. Sebab kalau kita tidak diwajibkan, ya bisa jadi kita tidak mau melakukan itu dan nanti pulang di akhirat tidak bawa apa-apa. Dan itu seperti orang pergi ke tanah suci, pergi umroh, pergi haji, gak duwe real.
Kira-kira lah keleleran ning kono ta. Ning Amerika gak nggawa dolar. Ya kira-kira peneng diturune. Mangane nggih apa? Sama orang itu pergi di akhirat, ke akhirat nggak bawa pahala, nggak bawa amal soleh, ya tidak akan bahagia di sana. Makanya ibadah itu sebenarnya adalah paksaan tapi isinya rahmat. Sebab kalau kita tidak dipaksa begitu, nanti pulang tidak nggawa sangu. Ya, nek gak nggawa sangu ciloko. Makanya ya ibadah itu harus dinikmati. Karena kepentingannya untuk kita, bukan untuk Allah. Ya. Jangan merasa bahwa saya ini sudah ini. Itu gawe sampean dhewe kok sampean bangga-bangga. Gawe sampean dhewe kok. Ya. Jangan merasa bahwa kemudian Allah itu terus meningkat gitu kemuliaannya karena kita ibadah. Enggak. Allah itu mengatakan dalam hadis qudsi itu, kalau orang itu seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, termasuk jin-jinnya, itu semuanya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Kabeh gak gelem ibadah kepada Allah, ya enggak mengulangi kemuliaan Allah. Karena semuanya untuk kepentingan manusianya sendiri. Ya, ini yang pertama, ibadah itu supaya kita ini bersih. Nek diri kita ini bersih dari dosa, urip iku nyaman. Pikirannya cerdas. Ya. Menentukan apa saja itu benar. Ya, ora keliru dalane. Tapi nek wong ngakeh dosa, ya. Keputusannya itu seringkali ndak benar itu. Ndak cerdas milih. Ya, sampean lihat aja lah. Ya. Wong ku nek kakek dosa, milih ngombe ku keliru. Milih ngombe lho keliru. Ana apa ae sing enak-enak, susu ana, coklat ana, teh ana, kopi ana, banyu ana, gitu ya. Macem-macem ana. Sing dipilih apa? Ya, potas. Ya ta, oplosan gitu ya. Sing dipilih oplosan gitu. Mikirnya kan keliru gitu. Nek wong beriman kan ndak mungkin milih gitu itu. Wong tikus gak gelem kok. Tikus itu ora gelem dikai oplosan kan ndak mau tikus. Kucing itu ndak mau. Lah kok menungso mau itu loh. Ya. Apik endi kira-kira tikus mbek menungso? Ya. Itu ketika hati kotor itu begitu, mikirnya enggak cerdas. Gitu. Nah, banyak orang itu diberi kesempatan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Ya, misalnya ya kalau pagi itu kan Allah itu kan obral kebaikan aslinya tuh. Mulai dari menjelang fajar itu kan Allah turun ke langit dunia. Sing tobat diterima tobaté, sing donga dikabulkan dongane gitu ya. Njaluk apa dituruti oleh Allah. Ya ta? Ya, itu. Kemudian sebelum sholat subuh 2 rakaat sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, dunia dan seluruh isinya. Ya, lebih bagus 2 rakaat lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih bagus timbangane Pajero, lebih bagus timbangane Alphard gitu ya. Lebih bagus daripada rumah yang megah gitu ya. 2 rakaat dong. Ya. Nanti sholat subuh berjamaah di masjid ya, seperti orang sholat malam semalam suntuk. Ya. Nek wong cerdas itu kan milih itu daripada turu kan. Tapi kan ndak banyak yang melakukan itu. Ya ta? Coba ndak subuh ki pirang soft gini ki. Berapa soft? Paling loro telu. Iya ta? Gak tahu penuh. Pernah penuh subuhan, kecuali nek pas wayahe jatah subuh bersama itu lagi penuh gitu ya. Kalau hari-hari biasa itu ndak penuh gitu ya. Itu gambaran itu berapa. Kalau hati bersih, itu orang itu akan memilih gitu ya. Memilih secara cerdas. Tinimbang dia turu milih iku. Tapi berapa banyak orang yang memilih itu?
Ini penting ini karena persoalan hati bersih tadi. Ya, nek hati resik iku pikiran cerdas. Ya. Kata Allah itu ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, pada saat itu Allah akan berikan ilmunya. Jadi cerdas pikirannya. Jadi mikir opoe penak gitu loh, ya. Menentukan sesuatu itu gampang, betul gitu. Ya sekarang ini kan banyak orang itu berpikir secara tidak cerdas. Masalah cilik ya, itu penyelesaiannya tidak cerdas. Barang kecil-kecil dulu ya. Wong wis duduk bojone, nikah meneh kok dipateni lho. Pikirane nang ndi itu. Ya. Kan banyak itu ya. Jadi gara-gara mantan istrinya dinikahi orang, gak terima itu. Wis duduk bojone kok gak terima. Lah biyen dikae bojone kaya apa? Ya. Wis gak dadi bojone kok nikah meneh kok dipateni. Cara berpikirnya ya salah itu. Ini terjadi pada orang-orang yang hatinya kotor. Makanya ibadah itu penting bagi kita karena ibadah itu akan membersihkan hati kita. Ibadah itu akan bersihkan hati kita dari dosa-dosa sehingga hati kita ini ya bercahaya terus gitu. Jadi ibaratnya nek mobil iku lampune kok padang ya. Iku nek ana jeglongan tuh ketok. Tapi nek mobil kok lampune mendrip-mendrip, apa nek mati lampune, iku iso nabrak-nabrak. Sama orang itu kalau hatinya bersih, itu seperti mobil yang cahayanya, lampunya itu terang. Delok apa itu welo-welo itu, iki sing bener ndi, sing salah ndi iku ketok. Tapi kalau wong itu hatine kotor, delok telek dikira coklat. Ya. Itu loh ya. Nek hatine kotor begitu. Sama dengan tadi itu. Ya ana minuman wae sing enak-enak dadak njupuk oplosan itu loh ya. Iku sing didelok apane gitu ya. Ya itu loh. Ya. Ini yang pertama, ibadah itu. Yang kedua, ibadah itu kan latihan menjadi orang baik. Maka dia mengatakan ibadah itu adalah ta'widun tikroriyun libina'il akhlakil karimah. Adalah pembiasaan yang diulang-ulang untuk membentuk akhlak yang mulia. Jadi yang saya katakan tadi, ibadah itu pasti ada hubungannya dengan perilaku sosial yang baik. Ibadah itu membentuk akhlak. Ibadah itu membentuk akhlak. Ya, maka ini jangan dilupakan. Seringkali orang lupa di sini. Ibadah itu membentuk perilaku. Karena ibadah itu adalah pembiasaan jadi orang baik. Pembiasaan jadi orang baik. Jadi nek pengen apik itu jadilah seperti orang saat beribadah. Nek panjenengan pengen dadi wong apik, jadilah seperti saat beribadah. Misalnya sholat itu apa sih yang dibiasakan orang dalam sholat? Yang pertama adalah menurunkan ego. Ya. Dengan menyatakan Allahu Akbar. Sebutan Allahu Akbar itu disebut berkali-kali. Itu kan sebenarnya pernyataan bahwa kita ini kecil. Yang paling besar hanya Allah. Jadi hidup itu kan harusnya begitu, memandang diri kita ini kecil. Ya, sebab kalau kita ini jangan memandang diri kita ini besar, hebat, itu mesti akan lahir sifat-sifat tidak baik. Ngenyek wong, merendahkan orang, gitu ya, ngerasani wong, ya, takabur, ujub, ya, itu akibatnya. Maka sholat itu kan melatih kita agar kita ini dalam setiap kesehari-hari yang besar itu hanya Allah. Kita ini kecil. Ya. Kita ini kecil, itu kan membangun sikap tawadhu. Maka wong iku nek uripe tawadhu, yang lahir adalah sikap-sikap baik. Wong tawadhu gak wani, ngenyek wong gak wani. Lah saiki wong ngenyek wong iku kan mergo merasa dirinya wis apik. Padahal ya belum tentu. Kan gitu ya.
Sing WA-an iki lho bolak-balik kok. Ya, apa nek roh musuhe. Waduh, nek duduk kelompok iku wis komentar situ tuwa wae iku ceritane. Ya. Ya. Beda pilihan ngono iki wis suwake. Pilihane dianggap paling apik gitu ya. Ya kan durung karuan kan. Ya. Itu loh ya. Jadi ini pembiasaan dan itu harus sudah dilakukan oleh kita sehari-hari itu 5 kali sehari. Tapi mengapa kok seringkali masih banyak suka merasa dirinya hebat? Sehingga sering ngenyek wong gitu ya, merendahkan orang. WA-ne iki tulisane suwelek-elek tok gitu ya. Ya anak pengkhianat bangsa gitu ya. Ya, macam-macam gitu ya. Ini pembohong, munafik gitu ya. Semacam-macam itu ya. Ya. Ini loh, ya. Jadi ibadah itu pembiasaan supaya kita ini jadi orang baik. Dalam sholat itu kan kita dibiasakan banyak muji, banyak berdoa. Gak ono ceritane sholat itu kok kongkon ngenyek wong kan gak ono. Jadi kan alhamdulillah pujian subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal a'la. Itu kan pujian tak isinya. Urip iku ya harusnya seperti ketika sholat itu pinter muji. Ora pinter maitu. Ya, ngono lho. Ya. Karena ini kita dibiasakan setiap sholat itu kita ini disuruh banyak memuji, banyak berdoa. Orang berdoa itu kan gambaran orang butuh. Berdoa itu kan namanya tolabu syai'i minal adna ilal a'la. Doa itu kan tolabu syai'i minal adna ilal a'la. Ya, permohonan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya. Jadi ketika kita disuruh latihan banyak berdoa itu kan menggambarkan diri kita ini rendah. Kita pasti butuh orang lain. Ya, pasti kita ini butuh orang lain gitu loh. Ya. Jadi itu kan menggambarkan nek urip iku ya aja ngerasa luwih hebat, luwih tinggi gitu ya. Karena kita ini tidak bisa urip dhewe. Mesti pada saatnya kita ini butuh orang lain. Wong kita makan aja, minum ini lah, minum teh ini lah. Ya. Iku butuh ratusan orang kok. Mulai dari sing nandur teh, ya ta, sing maculi, ya, sing maculi sawai, sing metik teh. Sing metik teh itu sing gawe wadah, sing gawe adahe sapa? Sing metik teh iku ya kelambenan, sing gawe klambine sapa? Wong pira nggo sepatu, sing gawe sepatu sapa? Sak pirang-pirang ya. Ya, sak pirang-pirang. Kur sak menit tok iki lho. Kok kita merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih super, ya? Iku teko endi? Jadi ibadah itu ngajari kita. Dari sholat ini kan kita diajari bahwa kita ini orang yang butuh orang lain. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan itu tidak ada. Apa yang bisa kita banggakan coba? Ya, yang bisa kita banggakan itu apa? Kok kita berani ngenyek wong itu loh. Yang kita banggakan apa? Ya, dalam kaitannya dengan manusia saja lah ya, belum ada Tuhan ya. Kebutuhan kita pada manusia yang menunjang kita jadi orang sukses itu kan tidak bisa moro-moro jadi orang sukses dia kan tidak ada toh. Pasti atas bantuan orang lain kan gitu toh. Mangane tok bantuane wong liya gitu ya. Nek gak mangan kan ya ora iso, ora sehat awake kan. Klambine sing digawe iku teko endi gitu ya. Kalau kita ini misalnya jadi pejabat, terus yang kita banggakan apa dari jabatan kita ini? Ya kan tidak mungkin kita ini mau jadi pejabat ya. Mesti anak sing milih utawa sing nunjuk gitu. Lah wong ngerasa ngadeg dhewe kok bangga itu terus jadi pejabat terus sewenang-wenang gitu ya. Lagi jadi DPR nyaduki anu itu ya. Lagi jadi tentara apa kesenggol sepeda dijejuki barang niku ya. Lagi jadi DPRD ya, ketemu wong apa gak karu-karuan tingkah gitu ya.
Wong dadi DPR iku nek gak dipilih kan ya ora dadi. Ya ta? Kalau kita ini jadi presiden, misalnya jadi presiden, nek gak dipilih ya ora dadi ta. Kalau kita ini jadi pejabat tertentu, nek gak jabatan itu kan nek gak dipilih ya ditunjuk itu. Terus apa yang kita banggakan? Wong gak iso ngadeg dhewe. Sugih gitu. Sugih iki ya mergo ana sing bantu. Ya, pegawai ini. Kita ini pedagang gitu ya. Lalu dengan berdagang kita ini kaya raya gitu lah. Ya apa iso moro-moro sugih dhewe kan ra iso. Mesti ana koncone sing bantu. Gitu ya. Ya, staf-stafe, karyawan-karyawane ana sing bantu. Ibadah, apa yang kita banggakan ibadah kita? Apa pasti diterima ibadah kita? Kan ya ndak eruh toh. Jangan-jangan merasa ibadahnya diterima, ternyata tidak diterima. Lalu apa yang dibanggakan? Nah ini loh ya. Makanya sholat itu melatih kita untuk tawadhu. Ya, tawadhu. Sing pinter muji. Nah urip iku sing pinter muji, aja pinter maido. Ya, karena kita ini rendah. Ya, yang banyak memuji. Ya toh? Makin sering kita ini beribadah dalam sholat, ini baru pelajaran dari sholat saja loh ya. Kita ini kan makin merunduk. Urip itu juga begitu. Makin banyak ibadahnya, kudune makin tawadhu. Ini harus muncul. Ojo ibadahnya tambah akeh tambah sombong. Ya, kuwabeh dilebokno neraka gitu. Mlebu swarga awake dhewe gitu ya. Ojo ngono itu ya. Jadi nek tambah akeh ibadah itu tambah merunduk gitu loh. Ya, tambah tawadhu. Tambah merasa jangan-jangan ibadah saya belum diterima oleh Allah. Gitu ya. Lalu yang muncul kan bersyukur, alhamdulillah aku iso ibadah. Ya. Nek dibandingkan wong liya iku aja, ya. Sing kono urung iso ngono aku iso ngene, alhamdulillah. Ora kur tambah gaya gitu. Ya, sekarang kan enggak begitu orang. Banyak orang tertipu dengan ibadahnya. Makin banyak ibadahnya, makin sombong. Seakan-akan dia sendiri yang masuk surga, yang lain mlebu neraka kabeh. Ya, jadi wong Islam dikafirno gitu loh. Padahal kita dakwah itu enggak golek wong Islam, tambah wong Islam dikafirno gitu. Ngurang-ngurangi jumlah wong Islam malah gitu-gitu ya. Ini loh yang harus kita sadari. Nah, karena fenomena seringkali terjadi begitu. Ya, lupa bahwa ada pesan moral di dalam ibadah itu yang harus kita inikan. Ini baru sholat lah ya. Ya, kalau kita hayati seperti itu. Ya, makanya kalau orang itu sholatnya apik, ya mesti hidupnya bagus, sosialnya mesti baik. Karena di akhir sholat itu dia menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau lengkap. Ya, paling tidak Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Itu kan ingin menunjukkan bahwa dia punya keinginan ya untuk menebarkan salam kasih sayang, menebarkan keselamatan, kedamaian, kasih sayang, barokah kepada kiri kanannya. Lagi mari sholat kok senengane gak murang-muring tok karo wong gitu ya. Terus assalamualaikum memang apa hasilnya gitu ya? Apa hasilnya gitu ya? Jadi kita ini sudah menyatakan assalamualaikum kiri kanan kok dadak. Mari sholat kok isine kok muring-muring tok ya, ketemu wong muring-muring gitu. Ketemu wong sing gak padha pahame yang kurang gitu ya. Ora gelem takon dan lain sebagainya. Ya kita masalah gitu ini. Sholatnya saja bermasalah itu. Ya, sholatnya saja bermasalah. Ini loh ya yang saya maksud bahwa ibadah itu punya hubungan dengan perilaku sosial. Karena itu adalah pembiasaan. Maka ketika kita hidup ini, kita ini sudah setiap hari sholat ya, jadilah orang yang dalam hidupnya berakhlak seperti orang sholat. Isinya apik tok gitu. Omongannya omongan yang baik. Tindakannya tindakan yang baik. Ora ono wong sholat kok nyaduk wong kan ndak ono. Ya, kan ndak ada orang yang sholat kok nonjok wong kan ndak ada. Nyaduk wong kan gak ono, gitu ya.
Ya sepertilah hidup itu dibiasakan seperti itu. Omongannya apik, perilakunya apik, isinya memberikan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan kepada manusia. Ini sunnah, pembiasaan. Ya. Kita lihat lagi misalnya poso. Jadi poso itu kenapa kok poso itu kaitannya dengan takwa itu kok gandeng gitu ya. La'allakum tattaqun. Ya dah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena apa poso itu kok digandengkan langsung dengan takwa. Kira apa kira-kira? Karena apa ya? Kok poso kok ikan semacam ada akselerasi, percepatan. Kalau wong poso itu mesti cepet jadi orang bertakwa kan begitu. Jadi shortcut gitu, ada jalan pintas tuh. Ya. Kenapa kok begitu? Karena orang puasa itu, ya latihan jadi orang baiknya itu suwe. Nak sholat kan panjenengan nak sholat berapa menit satu kali sholat? Nak subuh berapa menit? Nak dewean loh ya. Nak dewean. Nah, imam kan tergantung imame gitu ya. Nah, imame sing waca dawa ya suwe gitu. Nek dhewean kira-kira pirang menit? 2 menit ya. Wis dianggap 10 menit lah. Wis sampai pol iku nek 10 menit wis sampai pol itu ya. 10 menit itu. Jadi kita ini berlatih jadi orang baik itu cuma 10 menit. Bandingkan dengan puasa. Puasa itu kita dilatih jadi wong apik. Itu kan suwe mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya ta? Ya. Jadi nek wong iku uripe bendina kaya wong poso, ya mesti dadi wong apik. Coba wong poso ke gak duwe kesempatan belas melakukan kejelekan ta? Coba kalau kita ini seperti orang berpuasa itu kan gak wani ngerasani wong gak wani, gitu. Ngenyek wong gak wani, maksiat gak wani, gitu ya. Ya. Jadi kan suwe latihan itu, mulai terbit fajar, terbenam matahari. Bengi cek dikongkon disunahkan sholat malam gitu loh. Gak ada kesempatan ngobrol terus ngomong sing elek-elek gitu. Gak ada kesempatan nih. Dan itu dilakukan 1 bulan penuh. Ya. Sehingga nek wong itu sukses poso, ya cepet dadi wong apik. Wong takwa itu kan wong apik gitu ya. Jadi ibadah itu kan aslinya ben kita ini jadi wong apik. Apik kepada Allah, apik dengan sesama manusia. Ini yang harus diperhatikan. Ada dampaknya 2 ini. Jadi harus bagus hubungannya dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, yang kedua semakin baik dengan sesama manusia. Kalau kita ini kok ibadah karo wong kok gak apik, itu berarti ibadah kita ini ndak bagus, ndak berkualitas. Ibadah yang tidak melahirkan perilaku sosial yang baik, itu ibadah yang tidak berkualitas. Sebanyak apapun ibadah itu, segede apapun ibadah itu, ndak ono nilainya apa-apa. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya, kila, ya, Rasulullah ditanya, fulanah, ya, taqumul laila wa tasumun nahar wa ta'malu wa tasaddaqu wa tu'ti jiranaha bilisaniha. Aina ya Rasulullah? Ada seorang perempuan. Iki contohnya kok emak-emak itu enggak ngerti saya kok. Ya. Contohnya emak-emak ini ada perempuan, ya. Setiap malam sholat malam, tahajud, ben bengi sholat tahajud, ben bengi loh ini ya. Nek siang puasa, ya puasa terus ya. Pokoknya sering puasa. Nah, sekarang ini kan puasa Daud lah, kan sering puasa. Ibadahnya banyak, amal baiknya banyak, sedekahnya banyak. Tapi dia suka menyakiti hati tetangganya. Perilaku sosialnya tidak baik. Aina hiya ya Rasulullah?
Perempuan seperti ini nanti tempatnya di mana ya Rasulullah? Mlebu swarga atau mlebu neraka? Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Perempuan seperti itu ndak ono apike blas. La khaira fiha. Ndak ada kebaikannya sama sekali. Wa hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Bayangkan, sholat malam bendino gak ono ambune blas. Nyata, wong kok iso sholat malam itu mesti sholat wajibnya mesti wis dilakoni, wis mesti itu. Gak mungkin wong itu iso sholat malam terus ora sholat wajib, itu gak mungkin. Ya, wong sing sholat wajib bendino kok jek urung karuan iso sholat malam kok. Gitu? Ya. Ini ben bengi sholat malam, ya, ben awan poso, sedekah akeh, amal apike akeh, gara-gara ya suka menyakiti hati tetangganya. Ya. Itu gak ana ambune blas. La khaira fiha. Dianggap tidak punya nilai kebaikan sama sekali gara-gara tidak menimbulkan perilaku sosial yang baik. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang ini banyak orang tertipu dengan ibadahnya. Ya, ibadah menjadi penyebab dia justru melakukan perilaku tidak baik. Ya, ibadah yang dilakukan membuat dia saling membenci satu dengan yang lain. Saling menghina satu dengan yang lain. Itu ya. Mengkafirkan satu dengan yang lain gara-gara ibadah. Maka kita jangan keliru fokus dalam ibadah. Ya. Kalau itu masih menyangkut persoalan fikih, ini harus hati-hati. Sebab orang itu keliru perhatiannya pada urusan ibadah. Orang sekarang ibadah itu sing didelok kur casing, bukan dampak ibadah itu. Tukaran gara-gara urusan casing. Ya ta? Urusan tarawih iku 8 utawa 20. Itu gegeran itu. Ya. Itu kan urusan casing gitu. Ya. Urusan casing gitu kan. Itu orang boleh mau ngambil 8 ya silahkan, yang mau 20 ya silahkan. Tapi kan orang sekarang enggak begitu. Urusan gitu diperdalam. Sampai tukaran, sampai gak takon-takonan, sampai mengkafir-kafirkan. Nyata? Ini urusan casing. Ya. Urusan sendakep iku lho, dadi rame, ya. Iku ngene, apa ngene lho. Urusan casing ngene gitu ya. Mbok apa ngene kan ya ora terserah to ngono kok. Ya, padha duwe dalile kok, gitu ya. Ora sing ngene iku kuwabe. Kalau ndak begini, salah itu, ndak sah. Ya. Kayak pangeran ae ngerti. Ya. Kayak pangeran ae ngerti gitu ya. Ya. Sujud iku sing disikno. Ya. Tangane apa dengkule dhisik gitu ya. Ngono iki iso dadi gegeran. Ya. Padahal dalile ya ana tangane dhisik, ana sing dengkule dhisik. Sing penting ora bathuke dhisik kan. Ya. Sing penting dudu bathuke dhisik. Engko tangane dhisik ya ora apa-apa, nggih sikile dhisik ora apa-apa. Kadang-kadang variasi ya ora apa-apa. Saenake sampean opo gitu loh ya. Kan begitu itu. Gini-gini ndak usah digawe rame-rame. Ya. Fatihah ketika jahar itu, bismillah dikeraskan apa tidak? Ngono kuwi dadi identitas malian. Ya. Dadi identitas itu. Oh, bismillah dijaharkan NU, kalau tidak dijaharkan Muhammadiyah gitu. Padahal Muhammadiyah itu oleh dua-duanya, oleh jahar ya oleh enggak jahar. Itu Muhammadiyah oleh gitu loh. Sajane Muhammadiyah itu oleh gitu, boleh dikeraskan, boleh tidak. Ya, tapi kan banyak yang memahami bahwa katanya disirkan itu, sehingga mubalik itu nek maca bismillah itu setengah hati. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya dibaca banter itu, tapi enggak pati banter tenanan gitu loh. Padahal di Muhammadiyah itu ya boleh, mau dikeraskan ya oleh, enggak dibaca keras juga boleh. Tapi banyak mubalik itu kan setengah hati, banter ya ora,
sir ya ora itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Banter itu. Ya bismillah tadi kan setengah hati. Ya banter ora, ya sir ora gitu ya. Padahal ya oleh nek pengen dibanterno ya banterno, nek gak usah ya ora usah diwaca. Ya ora usah dibanterno, tetep diwaca tapi ora usah dibanterno gitu loh. Setengah hati gitu ya. Setengah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini loh. Yang gitu-gitu itu ndak usah diperdebatkan suwe-suwe. Ya, para ulama dulu itu kalau menghadapi perbedaan urusan fikih ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu kan persoalan milih dalil sing dianggap kuat, kan gitu saja persoalannya. Ya padha ana dalile gitu loh. Ya, hanya persoalannya sing dipilih dalil sing ndi. Nek Muhammadiyah kan hati-hati. Muhammadiyah itu yang dipakai dalilnya kudu sahih nek ibadah itu. Nek gak sahih ya ora gelem gawe ya Muhammadiyah itu. Ya, persoalannya kan gitu. Sementara yang lain ya boleh saja yang tidak sahih dipakai ya. Terus piye? Ya, dari sisi situ itu sudah pasti berbeda. Wong situ menerima yang tidak sahih boleh, ya. Yang satu hanya milih sahih saja. Ya. Ya itu kan pasti beda. Lah nek wis persoalan begitu itu tidak usah dipersoalkan. Sing bener sing ndi. Nek fikih itu ora bisa menentukan sing bener sing ndi. Fikih itu ya sing penting dalile ndi. Nek apa do duwe dalile ya sing penting padha ngertine. Gitu saja, sudah sampai situ saja. Ndak usah kemudian nggone sampean salah sing bener iki lho. Gak bisa karena persoalannya pilihan. Milih dalil sing ndi. Belum lagi nanti memahami dalil itu seperti apa. Ya, itu persoalan. Ya. Nah ini, jadi kalau urusan fikih itu ndak usah daki-daki apalagi membuat kita ini kemudian ya kehilangan ruh dari ibadah yang kita lakukan gitu ya. Jadi fikih itu masih gasing ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak sah itu pertanyaannya menurut siapa ya. Nek fikih itu tidak sah tergantung kitab apa sing digawe. Makanya kalau ada orang Muhammadiyah, kalau kita ini di Muhammadiyah misalnya ini kalau dianggap tidak sah ya delok iku menurut sapa kan gitu. Ya, kalau menurut tertentu, ya, mazhab tertentu yang tidak sama dengan Muhammadiyah, bagi dia tidak sah. Ya, tapi bagi Muhammadiyah, ya, contoh misalnya kan, misalnya ini tarawih yang 4 rakaat sekali salam. Ya, itu menurut mazhab 4 itu tidak sah. Terus mazhab Syafi'i itu tidak sah salat tarawih itu 4 rakaat, tapi menurut mazhab Syafi'i gitu loh. Tapi menurut Muhammadiyah tarjih ya sah gitu loh. Buktinya apa? Ya Nabi kan ya pernah salat malam pun tidak mesti 2 rakaat. Nabi kan ya pernah 8 rakaat sekali salam pernah. Berarti 4 rakaat sekali salam kan ya boleh kan gitu. Karena Nabi juga pernah salat malam itu tidak 2-2, 8 rakaat salam tambah 1 rakaat pernah Nabi begitu. Ya ini loh ya. Jadi kalau fikih itu kok nek sampean diomongin tidak sah itu terus tidak usah risau gitu ya. Tidak usah risau urusan fikih itu. Ya, karena itu menurut pandangan masing-masing gitu ya. Sama ketika Muhammadiyah mengatakan begini gitu. Bukan berarti yang tidak seperti Muhammadiyah itu salah. Karena dia punya cara mengambil dalil yang berbeda. Ya, yang penting ruhnya itu harus ditangkap. Ya, kalau fikih itu kerangka saja. Ya, nah kerangka itu tergantung siapa yang mendesain kan gitu ya. Karena ada mazhab-mazhab itu ya. Misalnya Hanafi misalnya tidak kunut, Syafi'i kunut, ya sudah. Gitu ya. Terus yang mau kunut menurut Syafi'i ya kudu dilakoni sunnah. Ya kalau tidak dilakukan kudu ini. Tapi kalau dia itu jadi makmum yang tidak kunut, ya tidak usah kunut, tidak usah sujud sahwi kan begitu. Karena itu fikih, ya karena itu fikih. Ya, jadi tidak perlu kemudian karena perbedaan fikih ini kemudian kita ini kehilangan ruh ya.
Banyak orang itu pandai membaca Quran tapi tidak mengamalkan isinya Quran. Setiap hari membaca Quran tapi senengane ngolok-ngolok liyane yang tidak sefaham dengan dia. Padahal Al-Quran mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ya, gak oleh ngenyek wong liya kan itu. Lah sing diwaca mendina ki apa gitu ya. Ruhnya tidak ditangkap. Ya, dia membaca wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Disuruh bersatu, tidak boleh berpecah belah. Tapi realitasnya sehari-hari gawe goro-goro. Ya, ini kan berarti tidak menangkap ruh ibadah. Jadi ibadah itu sekali lagi selain ya membangun kebersihan jiwa kita, adalah ibadah itu adalah membangun perilaku sosial kita. Maka untuk mengukur ibadah kita ini sudah baik atau belum, lihat perilaku kita sehari-hari. Ya, apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah menjadi tradisi dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Ya, jadi kalau kita ini kemarin itu waktu Idul hari raya hari puasa itu iktikaf gitu ya. Terus mana akhlaknya muktakif setelah itu mana gitu ya. Kita ini berpuasa, mana akhlaknya puasa dalam kehidupan kita sehari-hari itu mana? Ya. Mana akhlaknya sholat ketika hidup kita sehari-hari, itu yang harus kita tanyakan. Jadi nek sholat itu dilatih kayak begitu itu, apakah sehari-hari kita ini juga seperti itu? Kalau kita ini puasa dilatih seperti itu, apakah sehari-hari kita ini juga bisa seperti itu? Kalau belum, berarti kita belum sukses menjalani ibadah. Ini yang harus kita perhatikan betul ya, supaya kita ini kemudian dalam berperilaku ini benar. Ya, jangan kita ini tertipu oleh ibadah kita. Makin banyak ibadah yang kita lakukan, justru makin sombong. Ya, makin sombong. Makanya ibadah itu kan harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan golek macam-macam gitu. Ya, orang golek swarga, ora wedi neraka kan bukan itu. Tapi kalau ibadah ini kemudian gandengane ben mlebu swarga, wong berebut dengan surga. Ya, merasa dia pemilik surga. Ya, lalu yang lain dianggap salah, ya, dia tidak berhak dapat surga, akhirnya nyek-nyekan. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang ini hati-hati ya, di YouTube itu banyak ya, yang segitu itu banyak itu. Ya, jadi kelihatannya tampilannya bagus, tapi isi ceramahnya justru tidak sejalan dengan yang dibaca sehari-hari, tidak sejalan dengan tampilannya. Ini banyak, makanya harus hati-hati milih ya. Milih YouTube guru, kalau gurunya sampean YouTube itu kudu hati-hati ya, memilih orang ya. Jadi jangan terkesoh dengan tampilan gitu ya. Lihat isinya. Sesuai tidak dengan Quran, sesuai tidak dengan hadis, sesuai tidak dengan akhlak ibadah. Ini yang menjadi yang ukuran gitu ya. Karena kalau bukan itu bahaya kita. Ya, bahaya kita. Ya, jadi ibadah melahirkan kesombongan. Itu ibadah yang tidak berkualitas. Ibadah itu harus melahirkan ketundukan, tawadhu ya. Jadi orang banyak ibadahnya itu makin tawadhu. Ya, nek wong iku tawadhu, mbek sapa iso ngopi. Mbek sapa iso ngopi gitu ya. Mbek sapa iso, ya. Karena orang tawadhu itu selalu melihat kekurangan dirinya. Ya. Melihat orang lain dari kelebihannya. Itu orang tawadhu. Nah, kalau orang itu pinter ngocai awake dhewe, itu pasti akan menemukan kekurangan. Sehingga dia kemudian tidak berani melakukan yang tidak baik. Tidak berani menghukumi orang. Karena semuanya serba belum jelas. Ya, kita ini di hadapan Allah seperti apa, orang lain itu seperti apa, sama-sama tidak tahu. Nah, kita tidak bisa menilai orang saat ini, karena akhir kebaikan itu dilihat dari akhir kehidupannya. Bisa jadi saat ini dia baik, menjelang matinya tidak baik.
Ya, banyak orang itu yang terjadi seperti itu. Ya, hari ini tidak baik, tapi menjelang mati dia baik. Sehingga tidak boleh orang itu menghukumi saat ini. Ya, makanya kita ini kewajibannya tidak menghukumi orang, tapi mengajak orang. Nah, ana wong gak apik diajak jadi baik, ora dielek-elek. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita kemudian bisa melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, bukan menjadikan kita ini tambah sombong, tambah ujub, ya, suka ngenyek wong, ya. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. So, kalau seperti itu ibadah kita ini tidak ada nilainya apa-apa. Ya, dan di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat ajaran Islam itu, Allah itu ya menghargai ya tindakan orang secara sosial itu sebenarnya lebih tinggi daripada ritual. Jadi akhlak sosial itu sebenarnya lebih tinggi daripada akhlak kita dengan Allah. Ya. Jadi itu ya bisa diperhatikan ya dalam hadis-hadis itu banyak tuh. Gara-gara melakukan akhlak sosial satu saja itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang lalu. Contohnya kan pelacur yang menolong anjing itu. Ya gara-gara nulung anjing mlebu swarga. Dosane ngelacur sakmono suwene iku diampuni oleh Allah gara-gara punya akhlak sosial yang baik. Kebalikannya kan tadi ibadah banyak kayak ngono ya. Gara-gara akhlak sosialnya jelek, ibadah sakmono kae entek kabeh. Ya, ini berarti perhatian kita terhadap akhlak sosial itu harus tinggi. Ya, karena ibadah kita ini selalu melahirkan akhlak sosial. Ya, jadi kita ini disuruh ibadah itu sebenarnya ben ape hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Mekaten yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya monggo. Ya. Ada 5 menit waktunya karena setelah ini harus cabut ke PDM. Nggih, monggo. Kalau ada nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau membedakan antara ibadah yang sehari-hari dengan ibadah yang lebih khusus, maksudnya yang kita lakukan khusus ke akhirat dengan ke dunia ini. Bagaimana kita mensikapnya? Nggih. Ya. Jadi kalau apa itu sebenarnya ibadah itu kan semua amal soleh itu ibadah. Ya, jadi ada ibadah yang sifatnya spesifik yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu sudah aturan mainnya sudah sesuai, sudah ada rinciannya. Ya, itu namanya ibadah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa, haji itu ya itu namanya ibadah mahdhah. Aturannya diatur semuanya. Ya, hanya kan rincian-rinciannya itu kemudian bisa terjadi perbedaan-perbedaan karena Nabi dalam mencontohkan ya ada perbedaan-perbedaan. Nabi kadang melakukannya begini, di sisi lain melakukannya begini. Ya. Jadi itu kalau ibadah yang dalam arti umum semua amal soleh yang ditujukan untuk mencari ridha Allah itu namanya ibadah. Orang misalnya bekerja, niatnya karena taat kepada Allah, karena Allah merintahkan untuk bekerja. Lalu dia bekerja mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, gak berani riba, gak berani menyakiti orang, gak berani ngentit, gak berani macam-macam. Ya itu namanya ibadah. Jadi makan itu bisa menjadi ibadah kalau tujuan makan adalah untuk menguatkan diri kita ya supaya kuat menjalankan kebaikan. Itu yang dimaksud Pak G. Saya gini Pak, kalau kita beribadah yang khususnya, misalnya ada orang yang dia itu mengkhususkan ke akhirat. Oh. Nah, jadi kayak lupa dengan dunia. Oh ya, enggak. Jadi kalau dalam Islam itu ya aktivitas dunia ini adalah untuk kepentingan akhirat. Jadi orang itu di dalam Islam itu tidak boleh membedakan ya
mengkhususkan dulu. Wis dunya tok akhirat tok ndak bisa begitu. Dunia ini adalah media untuk mendapatkan akhirat. Ya. Orang bekerja, kan diperintahkan bekerja supaya apa? Nek duwe duit ben iso zakat. Nek duwe duit ben iso haji. Nek duwe duit ben bisa sedekah, kan begitu. Orang disuruh olahraga, kenapa? Ben sehat. Nek sehat ya ben iso ibadah. Jadi ndak bisa dipisahkan. Ya, kalau orang itu memisahkan seperti itu ya, dunia tok akhirat tok, ini justru bukan Islam yang mengajarkan begitu kan. Islam itu kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyane kudu apik, akhirate kudu apik. Nah, Allah berikan fasilitas kita itu semuanya sebenarnya untuk kepentingan di akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi apa saja yang diberikan oleh Allah pada kita ini adalah media untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Mobil ya, itu juga harus jadi media mendapatkan akhirat. Duit harus menjadi media untuk mendapatkan akhirat. Rumah harus menjadi media untuk dapat akhirat. Itu inti dari ajaran kita seperti itu. Ya, nah menikmati dunia silahkan. Pak mangan pengen mangan enak ya silahkan. Ya. Itu tidak dilarang oleh agama. Gitu ya. Jadi yang tidak boleh itu dunia kemudian tidak menjadi media untuk dapat akhirat. Ngoten Pak nggih. Nggih. Wonten malih. Cekap nggih. Ya, cekap. Nggih. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat ya, rezeki yang barokah ya, umur yang barokah ya, keluarga yang sakinah ya, dan kita mendapatkan surga penuh dengan rahmah. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.